Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabila, NIM 2023-51024. Ingin mempresentasikan tugas resum dengan judul Plecranthus amboinicus dan Rosemary atau Rosmarinus officinalis pengaruh minyak atsiri terhadap performa, aktivitas antioksidan, kesehatan usus, respon imun, dan biokimia plasma pada ayam broiler. Dengan dosen pengampu Ibu Rini Yanwarti, SPI, MSI. Yang pertama adalah pendahuluan. Fitobiotik juga dikenal sebagai fitogenik atau fitokimia adalah senyawa bioaktif berbasis tumbuhan yang ditemukan dalam berbagai makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, sayuran, herba, kacang-kacangan, dan minyak esensial. Herba dan minyak esensial dari keluarga Lamiaceae seperti Plecranthus amboinicus atau PE memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan imunostimulasi. Studi in vitro menunjukkan berbagai manfaat Plecranthus amboinicus atau PE, tetapi penelitian in vivo, terutama pada hewan ternak, masih terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PE dapat meningkatkan produksi susu pada sapi perah dan memiliki sifat nefroprotektif serta diuretik pada tikus. Pada spesies lain seperti udang kaki putih, ekstra PE meningkatkan respons imun dan pertumbuhan. Selanjutnya, minyak esensial. Plecranthus amboinicus atau PE mengandung senyawa utama seperti carvacrol dan thymol. Mirip dengan minyak esensial, thyme dan oregano, rosemary atau Rosmarinus officinalis juga merupakan anggota keluarga Lamiaceae yang banyak diteliti sebagai aditif pakan pada unggas dengan komponen utama seperti kamfer dan 1,8 sineol. Penelitian saat ini menilai potensi minyak esensial Plecranthus amboinicus atau PE pada dosis 100 mg per kilogram, yang sebelumnya efektif untuk rosemary, dan membandingkan efeknya terhadap kinerja, aktivitas antioksidan, mikrobiota usus, morfologi usus, respons imun, dan biokimia plasma pada ayam broiler komersial modern. Yang kedua ada metode penelitian. Plecranthus amboinicus atau PE ditanam di rumah kaca, Fakultas Pertanian Tarbiyat Modares. Minyak esensial rosemary dibeli dari perusahaan lokal. Udara dari PE dikumpulkan dan diekstraksi menggunakan hidrodistilasi selama 3 jam dengan menggunakan alat tipe Clevenger. Minyak esensial yang dihasilkan kemudian didehidrasi menggunakan natrium sulfat dan disimpan setelah disaring pada suhu 4 derajat Celcius dalam kondisi gelap untuk melindungi komponennya. A. Analisis dengan spektrometri massa kromatografi gas. Analisis minyak esensial Plecranthus amboinicus dan rosemary dilakukan menggunakan alat spektrometri massa kromatografi gas yang dilengkapi dengan kolom kapiler silika Db5. Proses analisis dilakukan dengan pemrograman suhu oven yang meningkat dari 60 derajat Celcius ke 250 derajat Celcius dengan laju 4 derajat Celcius per menit. Kemudian ditahan selama 10 menit pada suhu transfer line 250 derajat Celcius. Gas pembawa yang digunakan adalah helium dengan rasio split 1/50 pada laju aliran 1,1 ml per menit. Spektrometer massa memindai rentang 35 sampai 465 AMU atau satuan massa atom. Menggunakan quadruple dengan tegangan ionisasi 70 eV dan arus ionisasi 150 mA. Komponen diidentifikasi berdasarkan indeks retensi dengan membandingkan spektrum massa dengan data dalam studi dan perpustakaan Wiley atau sistem data ChemStation. Selanjutnya, hewan uji yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di peternakan unggas Fakultas Pertanian Tarbiyat Modares di atas permukaan laut menggunakan 320 ayam broiler umur 1 hari yang tidak dibedakan jenis kelaminnya. Ayam-ayam tersebut dialokasikan secara acak ke dalam kelompok-kelompok penelitian. Uji antioksidan. Pada hari ke-42, setelah penyembelihan, daging dada dan paha dari 8 ayam per perlakuan diambil dan digunakan untuk uji oksidasi lipid. Pengukuran MDA dilakukan sebagai produk oksidasi sekunder berdasarkan metode asam tiobarbiturat. Selanjutnya, uji mikroba pada usus. Pada hari ke-42, 8 ayam dari setiap perlakuan disembelih.
Usus halus dari ujung distal jejunum hingga sambungan ileosekal dibedah untuk menilai jumlah total bakteri aerobik, koliform, dan asam laktat. Segera setelah kematian, usus halus dibuka secara longitudinal. Sebuah pisau steril digunakan untuk mengikis isi pencernaan dan permukaan mukosa, dan isi ileal kemudian dipindahkan dengan teknik aseptik ke dalam tabung steril. 1 gram isi ileal yang dihomogenkan diencerkan dari 10⁻1 hingga 10⁻6 dalam larutan garam fosfat atau fosfat buffarat steril. Media agar plate count, agar McKenzie, dan agar MRS digunakan untuk menghitung jumlah bakteri aerobik total, koliform, dan asam laktat masing-masing. Setiap pengenceran sampel duplikat diinokulasikan pada pelat agar dan diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam sebelum dihitung. Hasil penghitungan dinyatakan sebagai log 10 CFU per gram. B. Hasil mikrobiologi usus. Dalam penelitian ini, suplementasi makanan dengan kedua tingkat PAE menurun, jumlah koliform, apalagi kedua IO meningkat, jumlah bakteri asam laktat di ileum. Perawatan, variabelnya bersama PAE1, PAE2, kijang, SEM, penilai. Mikroba usus jumlah bakteri aerob bersamanya 6,70, PAE1-nya 6,44, PAE2-nya 6,25, kijangnya 6,38, SEM-nya 0,097, P nilainya 439. Koliformnya bersamanya 4,73A, PAE1-nya 3,46B, PAE2-nya 6,25, kijangnya 6,38. Koliformnya 4,37A, PAE1-nya 3,46B, PAE2-nya 3,19B, kijangnya 4,00AB, SEM-nya 0,19, P nilainya 0,05. Bakteri asam laktatnya bersamanya 5,11B, PAE1-nya 5,83A, PAE2-nya 5,90A, kijangnya 5,67A, SEM-nya 0,111, P nilainya 0,29. Hasilnya, A. Hasil uji antioksidan plasma menunjukkan peningkatan yang signifikan oleh kedua aditif pekan dibandingkan dengan kontrol, kecuali 200 mg per kilogram PAE yang tidak menunjukkan efek signifikan pada GPX. Selain itu, diet yang disuplementasi meningkatkan P sama dengan 0,06 TAC total A antioksidan capacity. Selain itu, semua diet yang disuplementasi mengurangi MDA baik pada daging dada maupun paha. Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, pengaruh pemberian pakan tambahan minyak atsiri terhadap status antioksidan ayam broiler umur 42 hari. Perawatannya variabel. Bersama PAE1, PAE2, kijang, UMK, penilai. SUD U per mililiter plasma. Bersamanya 84,03D, PAE1-nya 142,04A, PAE2-nya 113,69B, kijangnya 99,36C, WMK-nya 8,08, penilainya kurang dari 0,0001. Dokter umum X plasma bersamanya 155,62C, PAE1-nya 198,09A, PAE2-nya 157,01C, kijangnya 182,31B, UMK-nya 6,74, penilainya kurang dari 0,001. TAC plasma bersamanya 0,707B, PAE1-nya 0,905A, PAE2-nya 0,884A, kijangnya 0,849A, UMK-nya 0,026, penilainya 0,06. MDA payudara NMO per liter bersamanya 37,38A, PAE1-nya 23,03C, PAE2-nya 33,50B, kijangnya 22,56C, UMK-nya 2,45, penilainya kurang dari 0,001. MDA paha perawatannya bersamanya 110,06A, PAE1-nya 65,87C, PAE2-nya 73,49C, kijangnya 85,44B, UMK-nya 6,40, penilainya 0,01. Kesimpulan,
Dalam penelitian ini, kami mencoba mencari tahu Plectranthus ambionicus atau PE sebagai suplemen yang lebih baru dibandingkan dengan rosemary yang lebih umum digunakan. Kami mengamati bahwa Plectranthus ambionicus atau PE dan rosemary dapat meningkatkan aktivitas antioksidan, mikrobiota usus, morfologi usus, respon imun, dan parameter biokimia plasma. PE banyak digunakan sebagai ramuan obat dan kuliner. Oleh karena itu dapat digunakan dalam industri unggas seperti halnya thyme dan oregano untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan hewan. Di masa depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menjelaskan mekanisme kerja ramuan ini pada unggas. Berikut referensi jurnalnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.